Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, ini dengan Nazifah. Betul ya? Nafisa, panggilannya Oh, Naya. Nafiza dipanggilnya? Naya. Naya. Oh, ini. Soalnya tadi kakak belum ketemu namanya, belum ada. Oh, Dipanggilnya Naya ya. ya. Oke, selamat sore Naya dan juga Bunda. Eh, Bunda kebetulan hari ini Naya akan melakukan trial class dan trial classnya akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan itu harus ditemani oleh Bunda. Gimana Bunda bersedia untuk menemani ya? Iya, iya, saya di sini kok sekitaran rumah. Iya, jadi kalau bisa memang nanti join di Zoom-nya selama Naya trial class gitu. Ya, Bunda bersedia? iya, iya. Oke, kalau begitu Naya, kalau Kamela boleh tahu domisilinya dari mana Naya dan juga Bunda? Jakarta Selatan. Jakarta Oh, Selatan. Jakarta Selatan. Oke, kalau begitu. Oke, udah siap, Naya? Udah. Bundanya lagi keluar. Iya. Bundanya boleh duduk bareng-bareng. Soalnya nanti ada yang mau Kamela jelasin juga. Kakak jelasin. Oke, kalau begitu kakak izin buka dulu. Welcome to Algonova, Naya dan juga Mama. My name is Meila Muslimah. You can call me Kamela, and I'm tutor from Algonova International IT and Math School. Oke, Hmm. kalau begitu. Naya, gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Udah. Iya. Jadi hari ini kan Naya mau ini ya, trial class Python. Gitu ya, betul? Tuh. Naya sebelumnya udah pernah belajar Python? Udah. Oh, udah sampai mana? Waktu itu, waktu SMP sama sekarang di SMA materinya juga lagi Python. Oh, begitu. Oke, oke. Berarti Naya sekarang kan usianya kakak lihat 16 tahun ya, betul ya? Iya. Oke, kalau begitu. Sebentar ya, kakak izin konfirmasi dulu. Berarti Naya udah pernah Python. Berarti Naya kalau misalnya dasar-dasar dari Pythonnya udah ngerti ya, udah tahu ya? Udah. Udah sampai bikin project apa? eh Kalau waktu SMP itu sempat bikin games, abis itu Hmm, SMA karena materinya diulang lagi, baru yang basic-basic lagi sih. yang basic-basic lagi. Oke, kalau boleh tahu itu lesnya di mana? Eskul dari sekolah atau? Enggak, mata pelajaran Oh, informatika mata pelajaran. Oke, berarti berarti kalau sekarang Naya ini kelas satu ya? Udah kelas satu apa kelas 2 kelas 2? Sekolahnya di mana? di SMA Negeri 82 Jakarta. Oh, SMA 82 Jakarta. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, berarti udah pernah belajar Python, udah ngerti, udah pernah bikin games ya. Gamesnya games apa tuh? Kalau nggak salah tuh waktu SMP karena rame-rame bikinnya jadi tuh kayak paling games-game simple aja kayak em, Tetris gitu-gitu sih kalau Oh, I see. Oke, berarti udah belajar, udah Python ya. Oke. Nah, ini yang daftar siapa Mama apa Naya sendiri yang daftar? Mama. Oh, Mama. Kalau boleh tahu nih, Mama, dari Mama sendiri, ada tujuan tersendiri nggak nih? Atau motivasinya apa nih, Nayanya diikutin trial class di Algonova? Biar ada pengetahuan, apalagi kan sekarang AI-nya lagi ini ya, Lagi naik ya, Ay. naik dan Parah. harus itu udah harus mandatory harus ngerti. Nah, ya mau persiapan buat apa kuliah gitu loh. Kalau Mm-mm. nggak mengikuti, nggak tahu perkembangan nanti malah susah gitu. Betul banget. Memang zaman sekarang udah semakin canggih ya. Mungkin waktu
Zamannya mama sekolah dulu AI belum ada ya mama ya? Ada. Belum ada. Sekarang udah ada AI. Mungkin nanti kalau misalnya Naya udah lulus SMA, udah kerja, mungkin teknologi bakal makin canggih lagi gitu ya. Jadi Iya, memang betul. harus belajar dari sekarang untuk supaya bisa dikembangkan lagi. Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke, kalau begitu. Nah, Kamela izin menjelaskan dulu, Mama, nanti untuk sesi kedepannya itu kan tadi kata Kamela akan berjalan selama 1 jam ke depan, dan itu akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada sesi profiling yang tadi ya Kamela udah tanya-tanya juga supaya Kamela nanti nggak salah kasih kelas gitu ke Naya, karena kan di sini tulisannya Ya. cuma kelas Python doang. Nah, ternyata Naya udah pernah ikut kelas Pythonnya dan juga udah pernah bahkan udah pernah sampai bikin project-projectnya gitu ya. Nah, nanti di sesi kedua setelah ini Kamela akan melakukan penjelasan sedikit tentang program yang dimiliki oleh Algonova yang sesuai nanti dengan kelas yang akan diberikan kepada Naya, dan juga kita akan melakukan sesi praktik gitu. Nanti kita coba praktik seperti apa gitu untuk pembelajaran di Algonova. Nah, nanti yang sesi terakhir adalah kami akan bantu di sesi administrasi, kami akan bantu jelaskan untuk kelas-kelas dan harga jika Naya nanti ingin melanjutkan ke kelas lanjutan. Seperti itu ya, Mama ya. Iya. Oke. Naya, Kamela mau tanya lagi nih, kalau misalnya selama pembelajaran yang Python Python sebelumnya itu Naya udah pernah, maksudnya belajarnya itu offline atau online? eh Nyampur sih offline sama online karena langsung di sekolah juga. Oh, langsung di sekolah. Oke. Oke, kalau begitu. Nah, berdasarkan tadi yang udah Kamila tanya-tanya juga ke Naya sama ke Mama dan Kamila simpulin juga berarti Naya di sini nanti ada satu kelas yang mau Kamila rekomendasikan. Tapi sebelumnya Kamila mau tahu dulu nih ya, ini kan sebenarnya kalau misalnya di Algonova itu ada kelasnya untuk Python itu ada dua, ada Python Star sama Python Pro gitu. Nanti Kamila mau coba dulu lihat kelas mana nih yang kira-kiranya cocok buat Naya gitu. Kalau misalnya memang ternyata Naya memang udah pernah dan udah terbiasa gitu ya dengan kode-kodenya, nanti Kamela mau cocokkan juga gitu. Nah, kalau dari Naya sendiri, Kamela boleh tahu gak sih berarti cita-citanya Naya pengen jadi apa nih? Sebenarnya aku pengen kayak marketing gitu. Pengen marketing. Tapi suka ngoding ya. Lumayan suka sih. Tapi kamu tahu gak kalau misalnya di marketing itu sebenarnya kamu pernah denger ini gak? SEO. Belum. Nah, pokoknya nanti ada dari sistem marketing juga yang disambungkan pakai menggunakan ngoding-ngoding gitu. Pokoknya dari coding itu banyak lah ya yang bisa kita pelajarin. Kayak misalnya kamu ngelihat sosial media, ngelihat Instagram dan Facebook gitu misalnya. Itu kan bisa tercipta karena coding juga. Nah, ya mungkin udah ngerti juga ya. Coding bisa menciptakan hal-hal itu. Gitu. Oke. Sebentar ya, kasih Kamela waktu sebentar buat Kamela lihat course yang cocok buat Naya dulu. Oke. Bentar ya. Oke, kakak mau izin share screen ya sebentar ya. Nah, pas sudah kelihatan, Hmm, Udah.
Oke, jadi seperti yang tadi Kamila bilang ya, untuk di Algonova sendiri itu untuk kelas codingnya itu ada sebenarnya ada Visual Programming, ada Python Star, juga ada Python Pro. Cuman kan tadi kata Naya ya, kakak lupa mulu panggil namanya. Kata Naya, Naya udah pernah ikut kelas Python sebelumnya, berarti udah tahu dasar-dasarnya gitu ya, untuk penjelasan coding-codingnya dan sebagainya. Nah, di sini kakak mau coba dulu untuk menjelaskan untuk Python Pro atau kelas lanjutannya dari kelas Python yang ada di Algonova, kayak gitu. Nah, mungkin dari Naya sendiri juga udah tahu ya, kenapa sih kita itu untuk anak-anak nih, untuk anak-anak seusia Naya yang mau belajar Python itu menggunakan, yang mau belajar coding itu menggunakan yang namanya bahasa Python. Nah, kalau dari Naya sendiri kira-kira yang ada di bayangan Naya, Python itu apa sih? Python tuh kayak software atau aplikasi buat coding gitu. Mm-mm. Nah, jadi benar kita buat ngoding, tapi sebenarnya bahasanya bilangnya kayak gini, Python itu bukan softwarenya atau bukan aplikasinya, tapi dia itu adalah bahasanya gitu. Nah, Naya pernah gak belajar pakai bahasa yang lain, misalnya ada C++, HTML, pernah dengar gak? HTML, CSS, kayak gitu pernah dengar? Ya, jadi kan kalau misalnya eh, saat kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah program gitu ya, kita akan menggunakan berbagai macam bahasa, ada HTML, ada CSS juga, kemudian ada C++ gitu ya. Nah, kenapa sih kita itu menggunakannya Python? Tahu nggak kenapa buat belajar kita pakainya Python? Karena lebih simple. Betul, benar lebih simpel. Nah, contohnya ini ya yang ada di sini, yang ada di layar kakak. Ini ada contoh bahasa C dan ini bahasa Python. Kalau misalnya bahasa C, itu penggunaannya kayak lebih banyak. Ya, untuk menghasilkan kalimat hello world aja, kalau di bahasa C itu harus pertama harus ada include studio.h kayak gitu-gitu. Terus ada ini juga banyak sampai di bawahnya baru print hello world. Padahal nanti hasilnya itu cuman ini doang. Nah, ya kan? I- Mm-mm. Sedangkan kalau misalnya di Python itu kita cuman pakai ini aja gitu. Nah, untuk aplikasinya itu kan nanti ada sendiri ya, tapi yang bisa menampung untuk bahasa Python kayak gitu. Kalau dari Naya sendiri biasanya ngetiknya ngetik manual apa udah otomatis kalau misalnya lagi ngoding pakai Python? Biasanya masih manual. Manual. Berarti kalau manual berarti udah jago dong, udah hafal kode-kodenya Paling yang dijelasin guru aja sih. yang dijelasin guru. Berarti gurunya menjelaskan ya untuk misalnya mau bikin apa, ini untuk kodenya seperti ini, kayak gitu ya waktu belajar ya. Oke, berarti waktu sekolah sistemnya pas mau bikin program itu per kelompok atau sendiri? Sendiri-sendiri bawa laptopnya. Sendiri-sendiri. Oke, kalau begitu. Nah, kemudian juga ini salah satu contohnya ya, company yang menggunakan Python saat pembuatan apa namanya programnya ada termasuk dari Google, YouTube juga, Instagram, bahkan Facebook gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya lagi buka Instagram gitu, buka-buka Instagram, scroll-scroll, terus Naya komen di komentar orang gitu. Nanti tuh database-nya bisa masuk ke pemrogramannya yang mereka punya. Kayak gitu ya. Dan juga salah satunya ada ini game logic juga. Naya suka main game? Suka. Main game apa tuh? Aku aku main The Sims sih. Oh, main The Sims ini nih, kayak gini. Seru ya, kakak juga main The Sims 4 gitu. Jadi salah satu contohnya ini game The Sims, Civil, dan juga F gitu. Jadi memang banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang karena programmer itu sekarang memang sering banget menggunakan Python karena memang itu tadi bener yang kata Naya, bahasanya itu mudah gitu ya. Kalau dari bayangan Naya, kalau ngoding atau coding itu apa? Kayak kadang bikin aplikasi atau kayak memprogram aplikasi gitu. Betul, iya. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah kita memberi perintah kepada komputer dengan bahasanya, gitu ya. Jadi di Python ini nanti kita akan belajar bahasanya komputer, kayak gitu. Pasti Naya udah ngerti lah ya, karena kan Naya udah pernah ikut juga sebelumnya, kayak gitu. Nah, mau kayak gini.
Nah, kayak gitu. Oke, kalau begitu sebelum kakak lanjut ke sesi praktik dari Naya, ada yang mau ditanyain dulu sama Mama? Hmm, gak ada. Nggak ada, oke ya. Kalau begitu kakak izin stop sharing. Nanti kakak mau kasih link, nanti Naya dibuka. Ya, nanti kakak kasih ID sama passwordnya. Sebentar ya. Tuh kakak kirim linknya Algonova, boleh diklik. Naya ini belajarnya pakai apa? Laptop? Iya, pakai laptop. Laptop, oke aman berarti. Sebentar. Nanti kalau udah kebuka linknya share screen ya ke kakak ya. Ini udah aku buka, aku izin share screen ya, Kak. Iya, oke, boleh. Nah, itu kan ada login dan juga password. Boleh Naya masukin login dan ID dan juga passwordnya yang kakak masukin di komen, di chat. Bisa masuk? Udah. Oke, kalau begitu. Nah, jadi gini Naya, ini adalah aplikasi atau platformnya Algonova. Jadi nanti kalau misalnya Naya ikut kelas lanjutan di Algonova, nanti belajarnya pakai platform ini. Nah, coba Naya buka di ini dulu deh, komunitas atau enggak home aja home. Home. Lihat ke bawah, terus ke bawah paling bawah. Nah, itu kan ada contoh-contoh games yang udah dibuat sama teman-teman yang udah join kelas di Algonova. Jadi nanti kalau misalnya Naya ikut kelas di sini, Naya bisa upload juga project-projectnya, karya-karyanya di sini. Dan untuk platformnya ini bisa diakses selama 24 jam gitu. Jadi bisa buka setiap hari meskipun Naya nggak lagi belajar gitu ya. Jadi nanti bisa diupload sendiri gitu karyanya ke sini gitu. Oke, boleh ke atas. Sekarang kita ke kursus. Ke bawah. Nah, itu yang nomor satu boleh diklik. Yang Yang emoji master aja, master emoji. Nah, coba nih. Ini kakak pengen tahu dulu kemampuan Naya udah sampai kemana ya. Pasti sih kayaknya Naya udah bisa. Nah, jadi ini kan ini ada dua garis ya. Yang sebelah kiri ini untuk outputnya, yang sebelah kanan, ini untuk inputnya, maaf. Yang sebelah kanan itu untuk outputnya, untuk hasilnya. Nanti ada di sebelah, di sekitar sini. Ya, terus sebentar. Coba ke atasan um, ke sini. Oh, ini udah maksimal ya? iya, Oke. Nah, ini dia kan bilang kayak gini. Perintahnya pilih salah satu emoji dan tautkan ke algoritmik. Untuk melakukannya, letakkan titik dua sebelum dan sesudah alias emoji seperti contoh. Coba ini diklik yang ini. Oh, yang ini nih. yang Nah, itu. ini. Mm-mm. Nah, itu baru kebuka tadi kakak bingung makanya.
Bentar ya. Nah, jadi ini ada dua lembar. Yang pertama ini untuk inputnya, ini untuk outputnya, gitu ya. Nah, di sebelah sini kan kelihatan print algoritmik adalah, nah, coba kalau ini, kalau Naya play, keluarnya apa tuh? Yang ini. Itu diklik. Nah, kita sekarang mau belajar tentang icon dulu. Masukin icon. Algoritmik adalah bentuk ini ya. Ini icon apa? Kembang api ya. Ya, Gitu. Nah, coba di sini. Nah, ya ganti nih. Misalnya sekarang mau diganti jadi icon apa? Misalnya smile atau apa? Heart. heart. Nah, coba kita tulis ulang di sini. Nah, di nomor 4. Ke bawah aja. Dua ya. Oh, yang itu nggak usah dihapus. Print. Ikutin tanda kurung. Ya. Atau enggak kalimatnya terserah Naya. Misalnya nama Naya boleh. Oke. Cena, Cena Visa. Terus mau pakai emoticon apa? Em, Smile. Boleh. Oke, coba sekarang diklik. Nah, nah kayak gitu. Berhasil ya. Udah pernah belajar kayak gini berarti sebelumnya? udah. Udah, oke. Udah pintar berarti ya. Kalau gitu, coba kita lanjut ke selanjutnya. Ini Coba ini di checklist nih. Bisa di checklist gak? nggak bisa. Nggak bisa. Oke, coba lanjut ke halaman ini. Oke. Hmm. Oke, bentar. Oh, kita harus menuju ke ini dulu. Ini nggak bisa diklik ya? Yang mana? Yang ini bisa diklik gak? Enggak. Coba balik lagi ke angka satu. Ke yang satu itu harusnya bisa diselesaikan dulu. Biar dia lanjut. Kok nggak bisa ya? Oh, yang ini coba balik lagi kayak tadi. Oh, atau enggak ini diganti jadi... Oh ya, program ulang boleh. Oke, terus ditambahin aja bawahnya. Nah, ya, oke. Oke, good job. Oke. Nah, coba yang ini diklik lagi. Em, Yang ini nih. wah, Nah, kok kebahasanya belum kekerjain ya? Padahal udah. Bentar ya. eh, Coba ini, oh ya ini. Kirim tugas untuk ditinjau. Nah, ada tingkat berikutnya. Oke, nah ini jadi, Naya udah pernah tahu gak ini aplikasi atau website yang bisa cari kode-kode untuk icon? Pernah gak? Pernah? belum. Belum? Belum. Oke, coba nih. Diklik aja, klik sembarang di mana aja. Oke. Nah, ini ada namanya emoji cheat sheet ya. Nah, itu di sininya Naya ganti nih jadi short code Di untuk copy. eh, Yang tadi yang di emoji ya, terus ini di... shortcut. Nah, gitu. Nah, sekarang misalnya Naya mau coba emoji apa? Hmm, ini. Nah, diklik aja. Nah, copy gitu. Nah, coba balik lagi ke emoji masternya. Diklik aja sembarang tempat. Nah, jadi yang ini, yang tugas selanjutnya adalah
Naya harus mengganti kalimat ini menjadi sebuah emoji. Misalnya dia bilang, Daniel suka apa tuh? Daniel 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 suka anjing dan suka dia suka berfoto. berfoto gitu. Nah, berarti ada berapa emoji yang kira-kira ada di sini? Pertama, Pertama, Daniel, Daniel terus suka, sukanya berarti pakai apa? Emoji apa? heart, Ya, boleh. Nah, terus ini berarti dog ya. ya, And M-nya nggak usah, langsung ke sini aja. Heart dan berfoto. berfoto. Oke, coba tulis di bawahnya aja. Print. Oke, pakai tanda kurung. Terus Naya ke emoji yang tadi lagi. Ke website emojinya. Nah, ini bisa Naya cari ke atas aja. Ke atas nanti ada pilihan untuk search. Nah, pakai keyboardnya pakai bahasa Inggris. Keywordnya. Berarti apa? Boy. Boy aja kali ya. Boy, Hmm. yang ini. Oke, itu betul. Oke. Oke. Nah, gitu. Oke. Terus spasi lagi berarti apa sekarang? Uh, Love, heart ya. heart, Ada nggak heart? Nah, ada. Boleh yang mana aja? heart, terus Oke. Oke. Heart, taking. Berarti kalau berfoto apa tuh ikonnya? kamera, Kamera boleh. ini. Oke. Tuh, oke. Coba di play. Nah, pink heartnya nggak kebaca ya, yang itu. Um, Itu apa ini? Oh, coba cari yang lain heartnya. Yang itu dihapus aja. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke, berhasil. Kita klik lagi yang ini. Nih. Nah, kirim tugas. Oke. Iya itu. Nah, sekarang kita mau belajar eh apa namanya? Pernah belajar loops nggak? Atau pengulangan? Tahu nggak? tahu, Tahu. Nah, kalau ini ketik 10 emoji mawar. Coba bikin. Kalau di sini bikin satu-satu dulu. Kalau misalnya bikinnya langsung 10 pakai loops, inget nggak? enggak. Enggak, ya udah kita satu-satu dulu. Kita satu-satu dulu. Ya, Berarti cari dulu emoji mawarnya. Terus, oke. Ya, copy sampai 10 kali. Mamanya mana, Naya?
Dan di sini belakang. Oh, ada. Udah Oke, benar ada 10. bener. Nah, misalnya nanti ada satu program yang mengharuskan, nah yaitu bikin RAWS-nya ada 1000. Pegel gak kalau misalnya bikinnya sampai 1000 kali? Pegel. Pegal ya. Berarti kita harus menggunakan yang namanya apa? Pengulangan. Ya, mungkin saya pernah belajar tapi lupa ya. Oke, boleh diklik lagi nih. Oke. Nah, sekarang nih lihat bagaimana hal itu dapat dilakukan. Satu kali string. Coba ketik. Ya, kayak gitu betul. Ininya di close dulu biar kelihatan hasilnya. Coba misalnya 1000. 1000 pakai bintang. Oke, rose. Ikutin aja yang di atas ya. Oke, play. Nah, kayak gitu. Berhasil ya. Nah, biar nggak usah capek kalau misalnya ngetik satu-satu, nanti capek tangannya ya. Oke, mau coba pakai emoji yang lain? Boleh. Boleh, coba boleh. Kalau mau cari-cari dulu boleh atau enggak mau pilih sendiri? Hmm, Oke. ini delete-nya gimana, Kak? Nggak bisa di-delete, ini aja ganti rose-nya. Yang Jadi dia ini. berubah sendiri. Ha. Oke. Nah, ininya ada dua nih. Kalau ngoding kayak gitu ya, salah sedikit bisa hancur semuanya. Iya ada. Wait, Berhasil gak? bentar. Oh, belum. Oh, ya bisa, Kak. Nggak bisa ya. Coba Coba. lain. Coba kalau yang lain. Kadang-kadang suka error gitu dia. Hmm, Nah, ini. Ada dua, oke. eh, Nah, berhasil tahu tapi cuma 10. Tambahin jadi 100 atau enggak 1000. Oke, oke. Kayak begitu. Nah, kalau misalnya karena sekarang lagi trial, jadi percobaannya cuma sedikit-sedikit aja. Berarti sejauh ini Naya masih ngerti ya sama pembelajaran yang waktu itu Naya pernah belajar ya? iya. Oke. Nah, di checklist dulu. Terus ini. Nah, sekarang kita masih belajar tentang icon, masih belajar tentang icon, tapi kita mau bikin iconnya dari kata-kata tentang superhero. Misalnya, di-klik aja sembarang. Oh, itu di close aja. Kayaknya dia mengarah ke website superhero gitu. Oke. Ke nomor 5. Atau nggak klik selanjutnya. Nah, sekarang Naya boleh bikin kalimat bebas, tapi tentang superhero ya. Misalnya kayak gini. Misalnya, Spider-Man adalah manusia apa? Manusia apa Spider-Man? Laba-laba. Ya, Spider-Man adalah manusia laba-laba yang berwarna merah misalnya. Berarti itu icon apa aja tuh? Emoji apa aja yang dimasukin? Um, Spider-Man-nya kita anggap manusia aja. oke. Oke. Spider-Man. Kalau enggak, Naya tulis dulu deh kalimatnya. Nanti baru di bawahnya emojinya. Di sini. Ya, di situ boleh ditulis dulu kalimatnya, nanti di bawahnya baru masukin emojinya.
Spider-Man. Ini spasinya spasi biasa atau pakai koma, Kak? Masih biasa aja. Oke. Laba-laba berwarna merah. Oke, berarti kira-kira apa aja tuh yang harus dimasukin? Em, Emoji laki-laki, Ya, habis boleh. Emoji laki-laki, terus em, laba-laba laba-laba, dan warna merah. ya, betul. Kalimatnya panjang, tapi yang bisa kita jadiin emoji cuma tiga ya. Cuma Iya, tiga emoji, nggak apa-apa. Berarti cari laki-laki. Kalau nggak, kalau adanya boys juga nggak apa-apa boy. Terus laba-laba. Tapi pakai bahasa Inggris ya, berarti spider ya. iya. Spider. Oh, iya. Spider. Oke. Red. Hmm, Nah, rednya yang mana aja boleh. Coba di play. Nah, bener ya. Spider-Man adalah manusia laba-laba yang berwarna merah. Oke, bagus. Sekarang next. Kayak tadi lagi. Oke. Nah, ini yang terakhir. Buatlah cerita Anda sendiri. Jadi Naya bikin cerita satu atau dua kalimat boleh, tapi harus ditransfer ke emoji. Gimana tuh ceritanya? em, Misalnya apa? Kayak aku suka makan dan berfoto, kayak tadi boleh. Atau enggak, terserah, coba Naya tulis dulu aja kalimatnya apa maunya. Oke, Naya sedang belajar sambil minum teh. Nanti kalimatnya dua ya, habis ini satu lagi ya. oke. Hmm, Coba kalau apa ya, homework kali, homework. homework. Homework, gak ada ya? Ya, pencil. Oke, boleh. Oke, berhasil? Berhasil. Oke, satu lagi. Apa kalimatnya? Ini aku ganti aja yang di atas, Kak. Tambahin aja, tambah di bawah. Oke. Hmm, hmm, Wah, boleh. Kucing sedang bermain. iya. Ya, kamu punya kucing nggak di rumah?
Punya. Nggak punya. Suka kucing. Ini sebelah lagi tidur. Gordon, boleh. Oke, oke, good job. Ini udah Kak, Udah, buka. coba klik aja buka profil. Ini. Mau coba yang itu, nomor 2. Boleh. Kita coba yang nomor 1 aja deh, nggak usah yang nomor 2-nya. Apa Ya, mau coba? Coba buka dulu. coba. Kita coba dikit aja ya. Oke. Nih, apa tuh perintahnya? Baca dulu perintahnya, tadi kakak belum baca. Oke, turtle adalah modul Python untuk menggambarkan. Maju, kembali, belok kiri, belok kanan. Oke, next. From turtle import. Oke. Oke. Coba ini di close. Yang bawahnya. Mm-mm. Udah, itu cuma penjelasannya nih selanjutnya tuh. Oke, mengimport modul. Untuk menambahkan modul ke program, gunakan konstruksi from turtle. Coba kita masukin kayak tadi. Um, Nih. yang ini. Mm-mm. Coba kalau kayak gitu ada hasilnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba pakai print. Print. Salah ya. Ya udah kita cobanya yang tadi aja yang nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kalau gitu. Oke. Good job Naya, kakak lihat tadi Naya udah hebat, udah bisa juga ya, memang udah terbiasa untuk pengkodingannya. Memang tadi baru belajar pakai emoji doang gitu ya. Nanti kalau misalnya lanjut ke kelas lanjutan, karena tadi kakak bilang kalau Naya itu lanjutnya bakal ke Python yang pro Hmm. gitu, bukan Python Star. Nah, Kamila mau tahu nih perasaan Naya sendiri gimana tadi abis ngoding lagi? Mungkin udah berapa lama gak ngoding? Eh, jujur baru eh, coding-coding lagi baru seminggu yang lalu karena Oh, aku kan seminggu lalu. iya informatika kan mata pelajarannya setiap minggu. Oh, ada pelajaran informatika di sekolah. Ada. Oke. Kira-kira tadi ada kesulitan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, karena mudah banget ya, karena Naya sebelumnya memang udah pernah gitu. Jadi pas ngelakuinnya, jadi tinggal kalau udah ada instruksinya, Naya udah paham gitu ya. Nah, Iya. oke. Nah, kalau dari Mama sendiri, Mama gimana? Mama tadi ngelihat Naya Mm-mm. ngoding. Udah oke ya. Tinggal ke level berikutnya ya, Kak. Mm-mm, betul, tinggal ke level Berikutnya berikutnya. tuh apa? Apa maksudnya coding-coding buat apa tuh contoh-contohnya? Nanti Kamela bakal tunjukin Mama untuk modulnya ya untuk di Python Pro karena kan eh, kalau ini kan pas trial class aja kita cuman belajar bikin emoji aja. Nanti bakal ada program-program yang akan dibuatnya apa nanti Kamela bantu jelasin di modulnya kayak gitu. Oke. Oke, ini boleh di apa namanya? Stop sharing aja. Sama mungkin backgroundnya nggak usah pakai ngeblur kali nah ya. Biarin mamanya jadi nggak kelihatan tuh. Nah, gitu. Kan jadi kelihatan sama Kamela. Oke, gitu. eh Tadi Kamela juga udah lihat ya, Mama Naya memang udah terbiasa juga untuk ngodingnya. Mungkin tadi agak sedikit lupa pas Kamela tanya, ingat gak tentang loops pengulangan gitu ya. Tapi Naya Ya, kelupaan. Tapi pas udah dikasih tahu itu, ternyata Naya ingat lagi. Gitu. oke. Oke, kalau begitu Kamela izin lanjut ke sesi selanjutnya untuk menjelaskan tentang AlgoNova dan juga
programnya ya, programnya untuk Python Pro. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu dari Mama atau enggak Naya? Nggak ada. Nggak ada sih, pengen tahu programnya kayak gimana. Ntar diskusi lagi sama Naya, dia tertarik apa enggak gitu, Kamila. Oke, kalau begitu bentar ya, Kamila izin sharing screen lagi. Nah, udah kelihatan? Udah. Oke, jadi Kamila izin menjelaskan juga tentang Algonova ya. Algonova itu adalah sekolah internasional untuk IT dan juga Math. Sebenarnya kita IT-nya itu ada coding dan juga ada di graphic design. Dan kemudian untuk Algonova sendiri kita sudah ada di 97 negara dan negara asalnya kita untuk kantornya ada di Dubai dan juga ada 11.000 siswa aktifnya. Jadi untuk Oke. pembelajarannya itu kita memang internasional, Mama. Jadi nanti kalau misalnya apa yang Naya pelajari di sini itu sama sama teman-teman Naya pelajari yang dari berbagai negara juga gitu. Karena nanti juga kita kan akan mendapatkan sertifikat kalau misalnya Naya ikut kelas lanjutan gitu ya. Nah, Mm-mm. sertifikatnya juga itu nanti akan internasional gitu. Bisa dipakai juga kalau misalnya siapa tahu nanti Naya mau kuliahnya lanjutnya ke luar negeri gitu atau kemana. Jadi sertifikatnya bisa digunakan kayak Oke. gitu. Nah, ini juga salah satu contoh apa namanya siswa-siswa yang berprestasi di Algonova yang ikut kompetisi coding, desain dan juga math. Kalau dari Naya sendiri, Naya pernah ikut kompetisi nggak? Eh, Pernah tapi paling non akademik sih. Non akademik. Iya, ini kayak misalnya ada nih matematika, coding. Mungkin nanti kalau misalnya Naya mau ikut kompetisi di Algonova juga Naya bisa ikutan. Hmm. Gitu. Tertarik buat ikut kompetisi Naya? Tertarik sih. Tertarik ya nanti bisa nih ikutan kalau misalnya memang eh tertarik gitu. Nah, ini apa namanya salah satu review dari orang tua juga dari Bunda di Facebook dan di berbagai platform. Kalau Bunda sendiri tahunya dari mana nih Bunda? Instagram. Dari Instagram, dari iklan ya Bunda ya? Mm-mm. Ya oke. Kalau programnya Kemudian berapa lama, Miss? Satu sertifikat itu. satu sertifikat. Nah nanti abis ini Kamila jelasin untuk apa namanya modulnya ya Mama ya. Sebentar. Mm. Nah, sebenarnya di Algonova itu ada yang tadi kami udah bilang ada 3 fakultas, matematika, coding, dan juga desain. Nah, ini ada untuk Python Pro-nya. Pertama, untuk usia 12 sampai 15 tahun itu sebenarnya ada Python Start. Dan untuk usia Naya ya, 16 tahun itu ada di Python Pro. Sebenarnya kalau misalnya usianya 16 tahun tapi belum pernah belajar Python, itu nanti anaknya akan diarahkan ke Python Start dulu. Tapi karena Naya katanya udah belajar ya, udah ngerti, jadi di sini nah isi kelasnya itu seperti apa. Pamela bantu buka sebentar. Hmm, oke ini. Nah untuk detail kelasnya untuk Python Pro itu di tahun pertama untuk usia 16 sampai 17 tahun itu ada di 32 pertemuan Mama. 32 pertemuan. Nah kalau misalnya di apa namanya Algonova sendiri nanti ada durasi kelasnya ada pilihannya kelas private, ada premium dan juga ada kelas grup. Nah bedanya apa? Kalau private itu biasanya satu anak satu guru untuk kelas premium itu dia biasanya di 3 atau 4 anak. Kalau Hmm. grup 7 sampai 10 anak Ya. gitu. Nah, untuk apa sih yang dipelajari nanti ketika Naya melanjutkan di Python Pro gitu ya. Nah, nanti akan belajar data type, akan belajar variabel, string, kemudian ada workshop problem solving juga. Nah, udah pernah belajar kayak gini Udah. variabel udah ya. Mungkin nanti di sini akan apa namanya lebih dimantapkan lagi gitu. Hmm. Nah, kemudian, nah jadi satu modul itu biasanya ada 4 pertemuan. Nah, ini kan ada ya di pertemuan 1, 2, 3, 4 gitu.
Nah, Mm-mm. kemudian di modul selanjutnya juga nih ada akan belajar conditional operator. Kayak gini udah pernah belajar juga nah ya? Belum. Belum. Nah, nanti akan belajar conditional operator, kemudian juga ini yang loops ya, yang loops itu kayak tadi ya, pengulangan gitu. Terus juga nih ada nah, pelajaran ini. Nanti di sini hasilnya apa adalah siswa akan mampu menggunakan logika percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman serta membangun alur algoritma yang efisien. Tuh nih, coba kakak play ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kita belajarnya tetap menggunakan platform yang tadi, yang Naya pakai praktik. Kayak gitu. Oke. Tuh, di modul selanjutnya juga sama, nanti akan belajar function. Function udah pernah belajar? Udah. Udah, oke. Modus, Jim Hector, kayak gitu. Data structure, structure udah. Udah. Coba Kamela mau liatin dulu lebih banyak Naya udah pernah belajar. Soalnya ini untuk yang Python Pro juga ada yang pertama sama ada yang kedua nih. Coba siapa tahu kalau misalnya memang di modul pertama Naya udah pernah belajar semua ya, Nggak usah diulang. nggak usah diulang gitu. Ini data, ini udah pernah. Udah tapi materinya baru mulai. Oh, materinya baru mulai. Oke. Nah, ini Ini belum. belum ya, Object Oriented Programming. Berarti masih banyak yang belum juga ya. Nah, nanti bakal belajar juga nih buat dua dimensi, game dua dimensi. Udah pernah belum kalau bikin game langsung? Udah tadi yang Tetris ya, yang kata. Nah, ya. Nah, kalau ini game itu. Kebayang nggak bikin games kayak gini? Kebayang sih. Ya. Kalau Scratch pernah nyoba gak bikin belajar pakai Scratch? Pernah Pernah bikin ya. juga. Soalnya itu memang dasar banget sih kalau Scratch ya untuk belajar coding kayak gitu. Nah, nanti untuk di modul terakhirnya akan membuat aplikasi desktop kayak gitu. Udah pernah bikin aplikasi? Belum. Belum. Belum ya, nanti kita belajar berarti ini. Nah, kayak gitu. Berarti kita mulai di Python Pro yang first years ya. Kalau Naya mau lanjut ke program selanjutnya. Kayak gitu. Oke. Eh, Bentar. Minum balik lagi sebentar. Nah, ini ya tadi yang kata kakak untuk pembelajarannya kita akan menggunakan platform yang bisa diakses 24 jam dan juga tugas-tugasnya dan latihannya dari situ juga. Kayak gitu. Nanti ada komunitasnya juga, ada komunitas siswanya. Naya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sama-sama ikut les di Algonova gitu. Bisa sharing-sharing project dan sebagainya. Nah, kalau ini salah satu contohnya yang lagi apa namanya? Scratch. Salah satu gambar anak-anak lagi scratch kayak gitu. Tapi setelah latihan tadi gimana Naya tertarik gak untuk ikut Python selanjutnya? Nah, tariknya tuh. Hmm, Kalau Tertarik. selain Python ada AI juga. Kalau untuk kelas AI itu sebenarnya ada nih. Cuman mana ya kelas AI? Maksudnya selain selain Python tuh ada kelas-kelas apa lagi gitu ya mungkin lah ya cocok. Boleh. Nah, kalau misalnya di kita ada juga kelas ini graphic design. Naya suka nggak Desain suka sih ya. desain? Gitu. Kalau desain itu, nah kalau misalnya nih di desain itu nanti kita belajarnya nih, misalnya Naya sekarang umurnya 16 ya, berarti kita coba aja kakak coba dulu di yang ini, dasarnya dulu ya. Nah, kalau desain itu biasanya
Naya suka gambar. Suka. Jadi kalau desain itu nanti kita belajar belajar gambar, terus nanti bisa jadi 3 dimensi, bisa digerakin jadi animasi, bisa juga belajar bikin ini, apa namanya tuh, bikin vektor. Kalau graphic design paling kayak gitu. Nah ini, jadi belajar kayak misalnya Naya mau punya usaha sendiri, misalnya gitu ya, mau jualan kue atau apa gitu kan nanti kita butuh desain-desainnya tuh. Nanti Naya coba bikin sendiri, itu bisa nanti kalau di kelas desain gitu. Nah, kalau desain tuh belajarnya kayak gini, bikin 3 dimensi. Nah, Hmm. nanti sampai ada nih animasinya digerakin kayak gitu. Mungkin bedanya sama sama coding itu kalau coding kan misalnya bikin animasi kita ngode ya pakai kode ya. Kalau Mm-mm. misalnya di kelas graphic design untuk animasinya ya kita pakai gambar-gambar yang kita gerakin sendiri gitu. Udah pernah belajar belum animasi sebelumnya? Udah. Oh, udah pernah. Pakai aplikasi apa? Dulu waktu SMP kalau animasi lupa tapi kayak kalau 3D gitu aku pakai Blend. Oh, pakai Blender. Ya Blender. Udah jago berarti dong Blendernya. Lumayan dulu sering mainin. Sering mainin ya. Mm. Itu paling. Oke. Nah, Naya mau yang mana? Coding apa desain? Kayaknya aku lebih ke desain mungkin. Pengen desain. Tapi kalau misalnya mau dua juga bisa nih nanti kakak kasih harga bundling kalau kamu ikut kelas dua program itu nanti bakal ada diskon 10% untuk program keduanya. Kayak Mm. gitu. Harganya berapa kalau per itu? Oke, ini kakak bantu jelasin ya Mama ya. Per apa tadi? Per 32 pertemuan tadi lah. 30 per 2 pertemuan. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Oke, ini dia Mama. Tadi Kamela bantu rangkumin dulu ya dari awal. Kita kan udah ngobrol-ngobrol nih tadi sebelumnya sama Naya. Kamela udah tanya karena Naya apa namanya tertarik untuk kelas Python karena dia udah pernah. Jadi Kamela sarankan ke Python lanjutan. Kemudian juga tadi kalau Mama supportnya Naya di mana nih Mah? Di Python, apa di desain atau yang sesuka anaknya aja? Bebas sih sesuka dia arahnya kemana. Dari Nayanya sendiri gimana nih ya? Mungkin lebih ke desain kali ya. Berubah berubah pikiran jadi mau desain. Tapi yang 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 berinian sama AI juga kan? Kalau misalnya yang berhubungan sama AI sih Python, tapi kalau apa namanya? Kalau desain itu penting juga sih ya untuk kayak zaman sekarang kan kalau di internet itu butuh banget ya untuk desain-desain kayak gitu. Kalau misalnya mau punya usaha segala macam itu bisa bikin sendiri gitu ya. Mm-mm. Oke. Ini Mama Kamela bantu jelaskan untuk format kelasnya ya Mama ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi untuk di Algonova sendiri itu Mama ada kelas, ada 3 kelas, ada kelas individu yang tadi Kamila bilang, ada kelas premium, dan juga ada grup kelas gitu. Nah bedanya apa? Kalau misalnya kelas individu itu tutornya 1 orang, 1 tutor, 1 anak. Jadi apa namanya Naya bisa fokus sama 1 guru gitu. Nah untuk kelasnya ada diadakan 2 kali 1 minggu, durasi pembelajarannya 60 menit. Dan juga untuk level pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kecepatan anak. Karena ini 1 guru 1 tutor, jadi ya udah tutornya mengikuti kecepatan Naya. Misalnya Naya udah cepat duluan nih, bisa jadi dalam satu pertemuan udah bisa mengerjakan 2 proyek yang seharusnya cuma 1 proyek misalnya gitu. Nah, udah bisa nih lanjut ke proyek selanjutnya. Sedangkan mungkin kan kalau misalnya ada di grup yang lebih dari 1 orang itu kan harus menyesuaikan juga sama temannya ya. Jadi kalau misalnya kelebihan di kelas individu itu nanti Naya bisa apa namanya kelasnya disesuaikan dengan tingkat kecepatan anak gitu. Nah, jadi bisa request juga jadwal belajarnya mau hari apa, jam berapa gitu. Karena Naya kan sendiri. Nah, untuk personal feedbacknya juga bisa minta ke tutornya setiap seminggu sekali.
Nah, bedanya untuk yang kelas premium, itu dia biasanya satu kelas isinya ada 4 anak, kemudian diadakannya seminggu sekali, dan durasi pembelajarannya di 90 menit per sesi. Kalau yang tadi, ini 60 menit, kalau yang individu, kalau yang kelas premium itu 90 menit, supaya tutornya juga kan butuh waktu ya untuk menjelaskan presentasi, karena anaknya lebih dari satu anak, gitu. Nah, Ya, untuk apa namanya raportnya untuk di kelas premium ini semi monthly report atau 2 minggu sekali. Nah, kalau hmm, yang tadi kan bisa 1 minggu sekali, kalau yang ini 2 minggu sekali. Nah, ya, untuk yang grup kelas itu ada di eh 7 sampai 10 siswa isinya. ya, ya, ya. Untuk durasinya sama 90 menit. Kemudian untuk raportnya kalau yang grup ini ada di 1 minggu 1 bulan 1 kali gitu. Nah, kalau dari Mama sendiri gimana Naya? Lebih cocok kelas individu atau premium atau grup kelas? Nanti di ini lagi sih. Tapi kalau Naya sih mandiri sih, grup kelas juga oke. Grup kelas oke. Mm-mm. Oke, coba Kamela mau bantu jelasin ya Mama ya untuk yang grup kelas. Mm-mm. Oke, Tapi nah. gini nih, apa namanya? Mm-mm, Kebetulan udah jam 5, maaf banget. Aku mesti mm-mm, berangkat. Boleh lihat-lihat dulu nggak nih dikirimin websitenya, mm-mm, WA saya, biar saya bisa tahu sama berapa biayanya. Karena kalau misalnya ini pengen dia tuh lebih ke arah mm-mm, teknologi gitu loh, mm-mm, mm-mm. gitu kan? Betul. Jadi pengen pengen lihat dulu, diskusi dulu gitu loh seperti apa. Karena memang tadi yang Miss bilang apa Mm-mm. sertifikat itu untuk kedepannya kan bagus juga gitu kan. Betul, betul. Ya udah paling Nah, itu doang sebenarnya sih. itu bisa banget sih Mama untuk di apa namanya kembali dikirimkan nanti gitu ya untuk harga-harganya. Cuman nanti gak apa-apa nih Mama kalau misalnya dikirimkan karena kan kalau misalnya selama apa namanya Zoom berlangsung ini Kamila akan memberikan harga-harga spesial nih Mama buat Mama gitu. Ada potongan-potongan harga kalau misalnya dari apa namanya Mama bisa eh, daftarnya pada saat Zoom dengan Kamila gitu. Karena kan tadi juga udah trial ya sama Kamila. Nanti kalau misalnya balik lagi ke WhatsApp, itu nanti bakal balik lagi harganya ke ini, karena kan nggak melalui Eh, tutor gitu. Kita diskusi dulu aja, Kamela. Mm-mm. eh Paling nggak Naya udah lebih tahu bayangannya, saya juga udah lebih tahu bayangannya seperti apa. Mm-mm. Kita Oke. mau baca-baca dulu, karena kan Naya juga banyak les nih, gitu loh. Jadi Mm-mm. pengen supaya dia lebih menyesuaikan aja dulu. Oke. Itu sih Pa- Kak. Mm-mm. mm-mm. Paling kalau gini boleh gak Mama nggak apa-apa nanti Mama diskusikan, tapi untuk harganya Kamela bantu jelasin di sini dulu, gitu nggak apa-apa. Ya, monggo silakan. Boleh ya. Oke, nah ini dia Mama untuk program kelasnya itu ada di 40 pertemuan, 80 pertemuan, dan juga 120 pertemuan. Nah, bedanya apa? Takutnya nanti kalau di WhatsApp dari CS-nya kurang banyak ngejelasin ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu. Tiketnya ya beda ya. Nah, untuk 40 pertemuan itu nanti kita udah, ini untuk basic ya biasanya, ini udah termasuk ke dalam dapat satu sertifikat. Karena kan tadi Naya udah ini ya, apa namanya, 36 pertemuan diharuskannya gitu. Nah, nanti apa namanya kalau 40 pertemuan itu udah dapat sertifikat. Nah, kalau misalnya untuk 80 pertemuan itu nanti Naya udah termasuk mendapatkan 2 sertifikat di mana kalau misalnya nanti Naya mau gabung ke kelas selanjutnya. Misalnya Python-nya kan Python yang Pro yang pertama sama Python Pro yang kedua gitu. Oh, jadi bisa nyambung ya. Kayak Heeh, paket bisa nanti boleh nyambung. ngambil kelasnya apa-apa aja gitu Iya, ya. betul. Ya, oke. Ya Oke, udah. terus yang Ya. selanjutnya ini kalau 120 pertemuan juga dia apa namanya bisa dapat langsung 4 sertifikat gitu. Nah, nggak apa-apa Mama, misalnya Mama mau berdiskusi dulu gitu ya, tapi Kamela bantu ini aja apa namanya menginfokan gitu kalau misalnya Mama mau daftar sekarang, itu nanti Kamela mau kasih harga spesial lagi. Ini kan harusnya misalnya 40 pertemuan, Mm-mm. 40 lesson itu kan harusnya di
14.360. Tapi kalau misalnya Mama bisa daftar hari ini sama Kamela, itu Kamela bisa kasih di harga segini. Dan itu sebentar ya Mama ya, Kamela lihat dulu. Ini yang untuk yang kelas individu di 11 juta gitu. Kalau misalnya Mama mau bisa daftar hari ini gitu, nanti Kamela kasih diskon nih dari yang 14.360 jadi 11 juta aja untuk 40 pertemuannya. Nanti Naya udah bisa dapat satu sertifikat internasional gitu. Dan untuk pembelajarannya nanti bisa disesuaikan karena Naya bisa request juga untuk apa namanya jadwal-jadwalnya gitu. Gitu. Gimana Mama? Nanti deh kita lihat dulu, harganya lumayan ya. Nanti deh Hmm, saya ini dulu, pasti saya hubungin nanti via WhatsApp seperti apa. Tapi paling nggak Naya udah tahu bayangannya les-les hmm. apa yang ada di Algonova ini gitu loh. Oke, tapi kalau dari Mama sendiri harga segini oke nggak nih Mama? Masih mahal. Masih mahal. Iya. Oke, kalau kalau segini nih kamera kasih satu lagi, coba yang biasanya soalnya ada diskon dari tutor. Siapa tahu masih ada. Biasanya kamera bisa kasih kalau masih ada stoknya bentar ya. Nah, ini untuk 40 lessonnya di harga 9.280.000. Ini Mama. Nih harganya lumayan jauh nih Mah. Mm-mm. Tapi masih tinggi. Masih tinggi. Nanti aja deh, Miss. Aku kebetulan udah mau jalan nih. Mm-mm. Oke. Tapi nanti aku kontak via WhatsApp ya. Gitu dulu. Oke. Atau enggak mau coba yang 20 pertemuan dulu, 20 lisan. Ntar deh. Dia masih mikir dulu. Tapi nanyanya Gimana mau ya cara? Naya ya. AI ya. Sebenarnya sebenarnya kalau mau lebih murah lagi ke kelas yang ini sih Mama, kelas yang premium sama yang kelas grup itu lumayan harganya bisa jauh juga. Mau lihat dulu nggak Mbak Bunda? Boleh. Boleh ya, kita lihat untuk harga di kelas premium ya. Sini. Oh, Naya sebentar ya kakak mau Bunda, kakak mau izin 1 menit aja sebentar dulu. Karena ada yang mengetok pintu bentar ya Bunda ya. Mohon maaf sebentar. Bibit deh. Oke, Bunda, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini Kamela mau bantu untuk yang kelas premium ya. Tadi untuk kelas premium itu di 8 apa namanya 4 anak. Mm. Untuk harganya dari Bunda dulu tertariknya untuk berapa pertemuan nih Bunda? Jadi Kamela bisa bantu cari yang paling affordable gitu untuk harganya nih buat Naya. Iya. Belum kepikiran sekarang, Belum Miss. kepikiran ya. Heeh. Kebetulan lagi keburu-buru ini mau pergi. Boleh nggak nanti di Mm. iniin lagi? Ya. Oke, kalau begitu. Paling Kamela kasih tahu dulu aja ini harganya ya. Habis itu Oke. nanti Kamela kasih nomor ke Kamela. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang ini untuk yang paket yang premium, yang 4 anak itu Kamela kasih di untuk yang 40 pertemuannya, 40, 20. Emang kalau 10 udah bisa menjamin dapat sertifikat.
Jadi misalnya kayak gini Mama, misalnya Mama coba dulu 10 kelas, nanti misalnya cocok, itu lanjut lagi gitu. Jadi Oh, hitungannya tapi belum jaminan dapat. Oh, belum. sama. Jadi nanti, jadi hitungannya kayak bayar per bulan gitu, dicicil gitu. Iya, Jadi iya, boleh iya. coba 10 dulu gitu. Nah, kalau misalnya untuk di kelas premium, nanti ini Kamela bisa kasih di harga bentar, 6 juta. Jadi intinya gini sih Kamela. Maksudnya untuk Mhm. dapet sertifikat itu berarti kan harus Oke, minimum adalah 40 kan. 40 betul. kan. Walau Mhm. gimana caranya mau di breakdown 20 10 tetap intinya Mhm. gitu gitu kan. Betul, Tapi betul. itu ada di 6,2. Nanti saya pertimbangkan dulu 6,2. kan. Karena ya itu dia Mhm. lumayan tinggi ya. Gitu aja dulu deh Kamela. Ya. Heeh, sebenarnya memang relatif ya Mah untuk harga itu ya. Kalau Naya biasanya sebelumnya kalau di sekolah itu berapa Bunda? Gratis. Oh, karena masuk ke dalam eskul ya? Apa Aku suka mata pelajaran? mata pelajaran. Mata pelajaran. Oh, oke. Padahal nih nanti kalau misalnya ternyata Naya pengen ikut juga Bunda, Python juga sama desain juga bakal dapat bundling itu dapat diskon 10% padahal Mama Iya, Miss, nanti deh. Lumayan masih tinggi. masih tinggi ya. Oke, kalau begitu paling sebentar ya. Makasih loh Miss Mela waktunya. Paling Iya dia udah paling tahu lah ya untuk ini karena belum ada belum pernah ada tahu kayak belum gini-gini. pernah ya. Ya paling dari kamera sih memang paling kecil di sini sih Mama harganya ya yang bisa kamera kasih di 40 pertemuannya 6 juta 240, 20 pertemuannya 3 juta, sama Iya, 10 paling di 1,8 juta iya. paling kayak gitu. Oke, siap. Oke, kalau gitu paling Mama kalau misalnya memang belum bisa sekarang, siapa tahu Mama kepikiran gitu ya berubah pikiran, nanti boleh hubungin Kamela ya Mama ya. Iya, pasti Kamela. Kamela taruh nomor Kamela di grup di chat ya. Bentar. Mm-mm. Ini saya catat. Nomor, itu dia. 08 95349 146 Oke, Kamela. Oke, kalau gitu Mama dan juga Naya terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah meluangkan waktu untuk rekas bersama Kamela. Semoga sehat-sehat terus, banyak rezekinya. Sampai Amin. bertemu lagi. Semoga nanti Mama berubah pikiran untuk daftar. Jangan lupa hubungi Kamela ya Mama ya. Ya, makasih Kamela Oke, waktunya. terima kasih. Oke. Selamat sore.